Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, salam sehat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eko Haryanggoro dari UPT SD Negeri 1 Tanjung Dalam. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Bu Resti Widiawati. Beliau adalah wali kelas 6 dari UPT SD Negeri 1 Tanjung Dalam. Baik, selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa baik Bu ya. Baik Bu, tujuan saya di sini nanti saya akan bersama Ibu. Saya nanti akan mengamati Ibu selama proses pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi adapun tujuan supervisi kali ini nanti saya akan mengevaluasi Ibu. Jadi Ibu jangan tegang, Ibu rileks aja ngajar seperti biasanya. Kemudian nanti di dalam kelas Ibu anggap aja saya tidak ada di belakang, Ibu santai aja, nyaman seperti biasanya. Kemudian tujuan percakapan pagi hari ini itu adalah sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti masuk di dalam kelas. Jadi nanti harapannya ketika di dalam kelas Ibu lebih yakin, Ibu lebih siap, dan Ibu lebih percaya diri. Jadi itu saja Bu. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. 7 pertanyaan yang pertama, itu materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam? Jadi materi yang saya akan sampaikan itu ada materi ciri-ciri tumbuhan yang ada dalam pelajaran IPAS, Pak. Jadi pelajaran IPAS yang akan Ibu ambil kali ini Bu ya? Iya, betul. Baik, kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Karena ini mengenai ciri-ciri tumbuhan, jadi tujuan pembelajarannya itu yaitu serta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan serta habitatnya. Kemudian, selain itu dapat menyajikan hasil pengamatan dari materi tersebut dengan gaya belajar masing-masing. Baik, kemudian untuk area pengembangannya itu yang apa Bu? Di sini saya lebih menekankan pada peserta didik untuk berani berbicara di depan orang banyak. Ya melalui presentasi kan nanti ada dibagi beberapa kelompok. Ya. Jadi nanti akan ada salah satu atau maju semua tapi yang menjelaskan salah satu presentasi mengenai materi yang mereka dapat. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu ada sesi presentasi Bu ya? Iya. Baik, kemudian model pembelajarannya yang akan Ibu terapkan model apa nanti Bu? Model pembelajaran PBL Pak, Problem Based Learning. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, tapi lebih mengacu ke proses dan kontennya. Jadi di proses nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian pada kontennya kelompok 1 akan mengamati video, kelompok 2 akan mengamati teks, dan kelompok 3 akan mengamati media secara langsung, tumbuhan secara langsung gitu Pak. Jadi yang Ibu tekankan situ lebih ke proses dan kontennya Bu ya? Iya betul. Baik, kemudian penilaiannya Bu, nanti seperti apa Bu? Untuk penilaiannya saya akan menggunakan observasi dan tes tertulis. Observasi dan tes tertulis Bu ya? Oke, kemudian ini pertanyaan berikutnya, nanti kelas berapa yang akan Ibu ambil Bu? Di kelas 6 Pak. Di kelas 6, itu jam keberapa Bu? Jam ke-1 dan ke-2 karena 2 JP ya Pak ya. Dan insya Allah akan dilaksanakan di hari Rabu. Jadi besok Bu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu tadi percakapan kita di pra observasi. Harapannya dengan percakapan kita pagi ini, besok Ibu mengajarnya lebih matang, lebih siap, atau lebih percaya diri Bu. Amin. Baik ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.
Laki-lakinya ada yang mau baca? Ya dah, apa dah? Iya, akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Jadi yang kalau kita mau mematahkan pohon yang keras, maka harus menggunakan akar. Jenis batang basah apa? Contohnya batang pisang. Selain batang pisang apa lagi? Batang keladi atau talas atau apa lagi bahasa lainnya? Genjeng katanya bisa, ya basah. Ciri-cirinya apa? Nah, gampang dipatahkan. Warnanya apa biasanya? Batang keladi, pisang, genjeng dan warnanya hijau. Kalau batang keras tadi warnanya coklat. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, ibu mau cek fokusnya dulu. Lampu fokus. Melihat, mendengar, dan mengingat. Melihat dan menonton video, mengingat isi video. Coba kita lihat tentang ciri khusus tumbuhan. Asal dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Ibu akan memberikan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu tentang ciri khusus tumbuhan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Ciri khusus tumbuhan. Anak-anak, sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Jika kita perhatikan, ciri khusus tumbuhan juga terlihat unik dan menarik. Sehingga hal ini membuat satu jenis akan berbeda dengan jenis yang lainnya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan pada dasarnya bertujuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Ibu bagi kelompok 3 jadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, Ibu berikan tumbuhan, salah satu tumbuhan contoh tumbuhan. Kemudian nanti kalian menulis bagian-bagian tumbuhan yang ada di pohon ini atau media ini. Ya, paham ya kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Ibu mau kasih materi. Ada bahan bacaan. Tugas kalian melihat, membaca dan mengingat apa materi yang ada di dalam sini. Kemudian yang kelompok 1, kalian fokus lagi ke video yang Ibu berikan. Nanti di akhir pembelajaran kita ada salah satu anggota kelompok yang mewakili kelompoknya untuk menjelaskan materi yang didapat. Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Yakin. Oke. Lagi dibaca, kemudian isinya diingat. Yang kelompok 1 silakan. Lagi satu. Silakan cek lagi video ini. Perhatikan lagi. Diskusi. Kemudian nanti bisa maju salah satu hasil diskusinya kita maju. Nah, kelompok 1 perhatikan. Kelompok 1 perhatikan video. Ciri khusus tumbuhan. Kalau Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki ciri khusus. Jika kita perhatikan, ciri khusus tumbuhan juga terlihat unik dan menarik. Sehingga hal ini membuat satu jenis berbeda dengan jenis yang lainnya. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan
pada dasarnya bertujuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan macam-macam tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Yang lainnya, Untuk kelompok 1 ya. ciri khusus Ciri khusus tumbuhan itu untuk apa? Kenapa ada ciri khusus tumbuhan? Kemudian contoh-contohnya apa aja? Ada ledok sama ada. Tulis. khusus yang dimiliki tumbuhan pada dasarnya bertujuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri Menyesuaikan diri dan bertahan dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama tumbuhan khusus diantaranya adalah kaktus. Habitat asli kaktus itu di padang pasir ya. Kaktus mampu bertahan hidup di padang pasir yang gersang karena kaktus memiliki akar yang panjang di tanah. Akarnya dapat menyerap air dan zat hara, lalu menyimpannya di dalam batang. Daun kaktus mengalami perubahan bentuk atau modifikasi menjadi duri. Bentuk daun seperti ini membuat kaktus jadi bisa mengurangi penguapan dan sebagai alat mempertahankan diri dari musuhnya. Permukaan dari batang kaktus dilapisi oleh lilin sehingga berguna untuk menahan cadangan makanan yang berada di dalam batang berupa air dan tidak menguap. Yang kedua, teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air ya, karena itu biasanya teratai memang sering dijumpai terapung di permukaan air. Teratai memiliki daun berbentuk bundar dan lebar yang dapat mempercepat proses penguapan. Teratai juga memiliki batang yang berfungsi sebagai jalan udara, sehingga teratai tetap bisa bernapas meskipun berada di dalam air. Yang ketiga, kantong semar. Kantong semar termasuk tanaman karnivora, karena ia pemakan serangga dan hewan-hewan kecil. Bagaimana cara tumbuhan bisa memakan serangga? Jadi rahasianya ada di corong pada bagian dindingnya yang menghasilkan cairan manis yang menarik para serangga. Setelah serangga mendekat dan hinggap, serangga akan tergelincir jatuh ke bagian dalam corong, sebab corong ini licin karena dilapisi lilin. Serangga yang tergelincir akan tenggelam di dalam cairan. Cairan ini kemudian mencerna serangga dan membuat cairan tadi jadi kaya akan zat makanan. Berikutnya, bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa atau Amorphohalus merupakan tanaman pemakan serangga. Tanaman ini mengeluarkan bau busuk yang menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekat. Nanti kalau ada yang mau menambahkan silakan
Ada yang mau bertanya? Ada yang berani menyimpulkan? Yang berani menyimpulkan coba tunjuk tangan. Yang berani menyimpulkan. Oke, Putra. Menyimpulkan. Suaranya yang besar ya. Menyimpulkan materi hari ini. Menurut kamu materi hari ini kamu dapat apa aja? Pengetahuan dari suratnya yang keras coba. Apa? Tumbuhannya kamu ketahui pada hari ini. Tumbuhan yang berbeda teman. Suaranya keras coba. Bagian tumbuhan katanya bagian tumbuhan ada apa aja, Put? Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke. Tumbuhnya hidupnya di mana aja? Ada di tanah, ada di pasir, ada yang di air. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak cukup. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk. Selain Putra, apa lagi? Siapa lagi yang mau menyimpulkan materi hari ini? Oke, Ibu yang sedikit menyimpulkan materi hari ini adalah bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda, kemudian saling berkaitan. Apa saja bagiannya? Ada batang, akar, daun, bunga, biji atau buah. Kemudian habitatnya berbeda-beda. Kenapa habitatnya berbeda-beda? Untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Seperti yang dijelaskan kelompok 1 dan kelompok 2. Lakukan fotosintesis dari cahaya matahari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yakin sudah paham? Sudah? Kalau sudah tidak ada yang akan ditanyakan dan sudah paham semua, kita tutup materi pada hari ini dengan lafal hamdalah dan doa. Sekarang nanti yang hari ini bertugas untuk menyiapkan, silakan siapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Haryanggoro, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Resti Widiawati dan Bu Riri Junior selaku pengajar praktik. Beliau adalah guru di SMP 3 Padesuka, Kabupaten Pringsewu. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi Pak Eko. Silakan. Baik Bu, izin Bu ya, kegiatan kami langsung mulai. Bu Resti Widiawati, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan melakukan sesi pasca observasi Bu. Jadi sebelumnya saya bertanya kepada Ibu, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pasca observasi hari ini Bu. Tujuan hari ini kita akan melakukan refleksi Bu dari kegiatan Ibu kemarin setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. Jadi Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Baik, langsung saja Bu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaannya ya pastinya lega, kemudian senang juga Pak. Ternyata anak-anak juga antusiasnya luar biasa untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu merasa lega, senang Bu. Ya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kemarin pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan rencana awal Ibu?
Menurut saya sudah kira-kira 80% sesuai rencana. 80% Bu ya. 80%, ya. Jadi kalau dari kategori 10 sampai 100, angka 80 itu sudah masuk kategori baik Bu ya. Jadi harapannya nanti ke depannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu lebih meningkat Bu ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, kemarin selama melakukan proses pembelajaran di kelas, ada hambatan atau tantangan tidak Bu? Pasti ada ya Pak ya kalau hambatannya. Salah satunya ya karena anak-anak kan masih jarang untuk presentasi ke Iya. depan, berbicara di depan orang banyak. Jadi itu salah satu hambatan yang saya rasakan. Jadi anak-anak itu ketika mau presentasi masih saling mengandalkan kamu aja atau kamu aja dalam satu kelompok itu Pak. Selain itu juga saya lupa memberikan reward ketika mereka setelah selesai presentasi. Karena kan ini baru awal-awal istilahnya Pak ya, Iya. belum terbiasa. Jadi reward itu sebagai motivasi seharusnya untuk mereka agar nanti ke depannya ada semangat untuk berpresentasi ke depan, nggak berbicara di depan orang banyak. Jadi seperti itu Bu ya. Ya. Jadi tadi salah satu hambatannya itu di siswanya Bu. Jadi siswa itu masih malu-malu Bu ya. Malu-malu. Malu-malu belum karena mungkin belum terbiasa Bu. Iya. Kemudian tadi yang kedua itu Ibu lupa memberikan reward Bu. Padahal itu penting Bu buat memacu mereka untuk lebih termotivasi. Baik, selanjutnya pertanyaannya, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu capai setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Bu? Sebenarnya berbagai kompetensi juga memang harus dipelajari ya karena sama-sama pentingnya gitu. Kalau untuk yang kali ini mungkin saya lebih memfokuskan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, dimana di situ termasuk ada pendekatannya, strateginya, karena di sana saya perlu banyak mengembangkannya untuk mencapai pembelajaran yang kita harapkan, kemudian menciptakan kelas yang lebih menarik, bervariatif, dan ya strategi-strateginya yang bisa membuat pembelajaran tersebut tidak membosankan. Jadi yang saya tangkap tadi, nanti kedepannya Ibu akan meningkatkan di kompetensi yang pedagogiknya Bu. Pedagogi. Baik. Jadi, harapannya nanti apa yang Ibu berikan tadi di pedagogi tersebut itu bisa meningkat Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu ya. Jadi kira-kira nanti rencana tindak lanjut atau harapan Ibu ke depan setelah pembelajaran kemarin apa itu Bu? Pembelajaran yang menyenangkan, kemudian lebih menarik, lebih bervariatif, sehingga anak-anak tadi tidak bosan dengan pembelajaran yang misal ceramah. Selama ini kebanyakan ceramah ya Pak ya. Iya. Jadi lebih enjoy anak-anaknya, lebih senang, tapi tetap dengan mencapai tujuan pembelajaran yang memang kita harapkan. Baik, jadi nanti harapannya pembelajaran Ibu ke depannya itu lebih baik. Jadi apa yang Ibu impikan, apa yang Ibu inginkan itu tujuannya muaranya itu kepada siswa sendiri. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan pasca observasi kita. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk kedepannya lebih baik memajukan sekolah kita Bu ya. Mungkin saya akhiri cukup sampai di sini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.